Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Seperti biasa, kita akan membahas soal kembali teman-teman. Kita sudah cukup lama tidak membahas soal, kurang lebih 2-3 bulan teman-teman. Sekarang kita bahas soal seperti biasa, tapi di sini saya membawa sedikit perubahan teman-teman, yaitu terdapat rumus cinta dan sayang teman-teman. Apa sih rumus cinta dan sayang itu teman-teman? Rumus cinta dan sayang yang kita pakai di video ini bukanlah tentang keluarga ataupun wanita, teman-teman. Di sini yang dimaksud dengan rumus cinta dan sayang adalah singkatan yang digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal-soal SKD dan bisa sedikit mengurangi ketegangan teman-teman dalam mengerjakan soal tentunya. Untuk singkatannya sendiri nanti kita bahas di setiap pembahasan soal teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai akhir ya. Selamat belajar. Oke, langsung ke nomor 1. Didi adalah pimpinan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Suatu hari, Didi melihat karyawannya yang bernama Dono menunjukkan performa kerjanya kurang berkontribusi di perusahaan yang Didi pimpin. Terkait hal tersebut, apa yang seharusnya Didi lakukan? Nah, teman-teman, kita di sini bisa pakai rumus cinta terlebih dahulu, teman. Rumus cinta itu apa sih, teman-teman? Rumus cinta itu singkatan dari cari intinya, teman-teman. Kita di soal ini cari intinya. Cari intinya yaitu ada di kalimat terakhir, teman-teman. Jadi setiap teman-teman baca suatu soal itu baca kalimat terakhirnya dulu, pertanyaannya dulu, teman-teman. Jadi pertanyaan yang jadi kalimat terakhir itu terkait hal tersebut, apa yang seharusnya dilakukan. Poin A, memberikan sanksi kepada Dono karena tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya. Yang B, memberikan reward kepada karyawan yang memiliki performa bagus sehingga menjadi motivasi untuk maju. Yang C, memberikan bimbingan konseling untuk kesehatan mental karyawan Didi. Yang D, memberikan nasihat dan motivasi agar lebih giat bekerja dan berkontribusi dengan maksimal untuk perusahaan. Atau E, memberikan peringatan kepada Dono agar bisa berkembang dan mengikuti budaya kerja dengan segera. Nah, kita di sini pakai rumus sayang, teman-teman. Kita pilih sayang, yaitu satu yang tepat, teman-teman. Singkatan dari sayang itu satu yang tepat dengan cara kita mengeliminasi jawaban-jawaban yang dirasa kurang tepat, teman-teman. Oke, kita cek poin yang A terlebih dahulu, teman-teman. A, memberikan sanksi kepada Dono karena tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya. Ini kita rasa kurang tepat, teman-teman, karena Dono langsung diberikan sanksi oleh Didi, kurang tepat. Yang B, memberikan reward kepada karyawan yang memiliki performa bagus sehingga menjadi motivasi untuk maju. Kita simpan dulu, teman-teman. Yang C, memberikan bimbingan konseling untuk kesehatan mental karyawan Didi. Ini juga kita simpan dulu, teman-teman. Yang D, memberikan nasihat dan motivasi agar lebih giat bekerja dan berkontribusi dengan maksimal untuk perusahaan. Kita simpan dulu, teman-teman. Tapi menurut saya ini yang D ini lebih tepat daripada opsi yang B dan C, teman-teman. Karena di sini Didi memberikan nasihat sekaligus motivasi kepada Dono supaya giat bekerja, teman-teman. Kemudian yang E yaitu memberikan peringatan kepada Dono agar bisa berkembang dan mengikuti budaya kerja dengan segera. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena memberi peringatan tanpa nasihat ataupun motivasi, teman-teman. Nah, itu jadi rumus cinta dan sayang itu begitu, teman-teman. Oke, kita lihat jawaban secara lengkapnya, teman-teman, bahasanya. Nah, jadi soal tadi itu termasuk dalam soal TKP jejaring kerja, teman-teman. Sebagai seorang pimpinan, ketika mengetahui bahwa performa dari karyawan Anda sangat buruk dan bisa mempengaruhi kontribusinya terhadap perusahaan, maka hal yang perlu dilakukan yaitu menemukan solusi untuk bisa meningkatkan kompetensi dari karyawan Anda. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Memberikan nasihat dan motivasi agar lebih giat bekerja dan berkontribusi dengan maksimal untuk perusahaan. Untuk opsi A skornya 1, teman-teman, opsi B skornya 3, opsi C skornya 4, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 2, teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya, teman-teman. Soal nomor 2. Tini adalah seorang wanita karir yang sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Suatu hari, Tini memiliki panggilan dari bosnya untuk segera datang ke kantor
sedangkan Dini belum mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang seharusnya Dini lakukan? Nah, ini yang pertama kali kita pakai rumus cinta terlebih dahulu, teman-teman. Rumus cinta itu cari intinya. Intinya itu ada di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhirnya yaitu apa yang seharusnya Dini lakukan. Nah, kita bisa cek satu persatu opsinya, teman-teman. Opsi A, meminta tolong kepada orang tua di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Yang B, mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk mempermudah urusan. Yang C, membuat jadwal pekerjaan rumah dengan pasangan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif di dalam rumah tangga. Yang D, mendahulukan pekerjaan rumah dan pergi ke kantor setelah semuanya selesai. Yang E, melupakan pekerjaan rumah dan segera bergegas ke kantor. Nah, teman-teman, terkait opsi ini kita pakai rumus sayang, teman-teman. Sayang itu satu yang tepat. Pilih satu yang tepat dan dengan cara mengeliminasi opsi yang dirasa kurang tepat, teman-teman. Oke, kita cek satu persatu dari poin yang A. Meminta tolong kepada orang tua di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ini kurang tepat, teman-teman, karena malah kita merepotkan kedua orang tua kita, yang justru kita harus berbakti dan mengabdi kepada orang tua kita, teman-teman. Kemudian yang B, mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk mempermudah urusan. Ini bisa menjadi opsi, teman-teman. Yang C, membuat jadwal pekerjaan rumah dengan pasangan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif di dalam rumah tangga. Ini bisa kita simpan, teman-teman, jawaban. Bisa kita kunci dulu, teman, yang C. Kita lihat opsi yang D, mendahulukan pekerjaan rumah dan pergi ke kantor setelah semuanya selesai. Ini kurang tepat juga, teman-teman, karena kantor itu jadi tugas utama, teman-teman, dibanding tugas yang lainnya. Kemudian yang E, melupakan pekerjaan rumah dan segera bergegas ke kantor. Ini juga melupakan itu kurang tepat ya, teman-teman, diksinya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, teman-teman. Membuat jadwal pekerjaan rumah dengan pasangan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif di dalam rumah tangga. Nah, jangan lupa pakai rumus cepat, teman-teman. Cinta dan sayang. Oke, ini jawaban pembahasan yang lengkapnya, teman-teman. Jadi soal yang tadi itu termasuk dalam soal jejaring kerja, teman-teman. Soal ini juga dapat ditemukan di dalam rumah tangga. Dengan berkomunikasi bersama pasangan, maka Anda diharapkan bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Membuat jadwal pekerjaan rumah dengan pasangan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif di dalam rumah tangga. Untuk opsi A skornya 1, teman-teman. Opsi B skornya 4. Opsi C skornya 5. Opsi D skornya 2. Dan opsi E skornya 3, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, sebelum kita baca soal dan baca opsinya, jangan lupa kita pakai cara cepat, yaitu cinta dan sayang, teman-teman. Kita pertama-tama pakai rumus cinta terlebih dahulu. Cinta itu cari intinya yang ada di kalimat terakhir. Mengenai hal tersebut, apa yang seharusnya Sulma lakukan? Nah, jadi kita bisa baca dulu soalnya yang ada di kalimat terakhir, kemudian kita baca narasi soalnya, teman-teman. Pada suatu hari, Sulma memiliki tugas kelompok bahasa Inggris. Salah satu teman Sulma merekomendasikan untuk belajar secara bersama-sama, padahal Sulma adalah orang yang introvert atau sulit bergaul dengan orang lain. Mengenai hal tersebut, apa yang seharusnya Sulma lakukan? Nah, teman-teman, kalau untuk soal pakai rumus cinta, sedangkan untuk opsi kita pakai rumus sayang, teman-teman. Sayang itu pilih satu yang tepat. Kita bisa singkat sayang. Dengan cara gimana sih, teman-teman? Dengan cara mengeliminasi jawaban-jawaban yang dirasa kurang tepat. Nah, kita cek satu persatu. Opsi A, mengikuti melalui platform online seperti Zoom Meeting. Kita simpan dulu, teman-teman. Yang B, mengikuti belajar bersama dan berusaha untuk bersosialisasi. Nah, ini sepertinya ini ada usaha, teman-teman, usaha untuk bersosialisasi. Yang C, meminta izin dengan berpura-pura sakit agar tidak bergabung dengan teman-teman. Ini juga kurang tepat karena berpura-pura sakit itu nggak baik, teman-teman. D, meminta bagian tugas yang harus dilakukan oleh Sulma. Itu juga kurang tepat, nggak ada usaha dari Sulma untuk
bergabung bersama teman-teman. Kemudian yang E, meminta izin untuk tidak bergabung karena ada keperluan lain. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Keperluannya tidak disebutkan secara jelas karena di soal Sulma itu termasuk orang yang introvert, teman-teman. Ini bisa jadi hanya alasan semata, teman-teman. Jadi bisa kita simpan jawabannya, yaitu yang apa, teman-teman? Yang B. Betul. Mengikuti, belajar bersama, dan berusaha untuk bersosialisasi. Oke, next. Nah, jangan lupa teman-teman, pakai rumus cepat cinta dan sayang. Nah, ini pembahasan lengkapnya teman-teman. Jadi soal yang tadi itu termasuk dalam soal jejaring kerja, teman-teman. Salah satu bagian dari jejaring kerja adalah kemampuan untuk membangun sebuah hubungan dengan orang lain, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama, berusaha untuk berkontribusi, dan menunjukkan sikap ingin bekerja sama, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Mengikuti, belajar bersama, dan berusaha untuk bersosialisasi. Untuk opsi A skornya 4, teman-teman. Opsi B skornya 5. Opsi C skornya 1. Opsi D skornya 3. Dan opsi E skornya 2, teman-teman. Oke. Kita next ke soal berikutnya, teman-teman. Dan sepertinya ini soal yang terakhir. Jangan lupa pakai rumus cinta terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk menanggapi permasalahan tersebut, apa yang seharusnya Joni lakukan? Nah, setelah pakai rumus cinta, cari intinya, kita baru baca narasi soalnya, teman-teman. Joni dan Dito adalah sahabat di kantor. Pada suatu hari, ketika Joni akan berangkat menuju kantor, tiba-tiba Dito menelepon Joni untuk dijemput di rumahnya karena motor yang biasa dipakai ternyata sedang digunakan oleh bapaknya. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, apa yang seharusnya Joni lakukan? Nah, untuk opsinya ini bisa pakai rumus sayang, teman-teman. Pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban-jawaban yang dirasa kurang tepat, teman-teman. Meminta teman yang lain saja untuk menjemput Dito. Ini kurang tepat, teman-teman, karena tidak ada usaha dan tidak memberikan alasan. Kemudian yang B, memberi saran kepada Dito untuk memakai ojek online untuk pergi ke kantor. Ini kita simpan dulu, teman-teman. Yang C, menjemput Dito dengan pamrih atau dengan penuh harapan mendapatkan imbalan. Ini kurang tepat, teman-teman. Ke sahabat sendiri masa dikasih imbalan, teman-teman? Berharap imbalan. Kemudian yang D, mengusahakan menjemput Dito karena tidak ingin sahabat saya datang terlambat. Ini opsi yang D ini lebih baik dari opsi yang sebelumnya, teman-teman. Kemudian yang E, meminta maaf karena tidak bisa datang menjemput karena takut terlambat untuk pergi ke kantor. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena tidak ada usaha, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D, mengusahakan menjemput Dito karena tidak ingin sahabat saya datang terlambat. Jadi kita bersama-sama dengan sahabat kita sebagai Joni, yaitu Dito, dengan cara berangkat bersama supaya sama-sama tidak terlambat, teman-teman. Nah, jangan lupa pakai rumus cepatnya, teman-teman. Cinta dan sayang. Oke. Nah, ini pembahasan lengkapnya. Soal ini termasuk dalam soal jejaring kerja, teman-teman. Salah satu bagian dari jejaring kerja adalah kemampuan untuk membangun sebuah hubungan dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Mengusahakan menjemput Dito karena tidak ingin sahabat saya datang terlambat. Untuk opsi A skornya 2, teman-teman. Opsi B skornya 3. Opsi C skornya 1. Opsi D skornya 5. Dan opsi E skornya 4. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat jawaban-jawaban yang dirasa kurang tepat bagi teman-teman. Semoga rumus cinta dan sayang ini bisa mempermudah teman-teman dan bisa sedikit mengurangi ketegangan teman-teman dalam mengerjakan soal SKD nantinya. Sekian saya akhiri. Terima kasih, teman-teman.